Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar kecerdasan buatan. Yang pertama, cara belajar kecerdasan buatan, dan yang kedua itu matrik performa metode pembelajaran AI. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ferianti Slambi dengan NIM 246110016. Kita langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu cara belajar kecerdasan buatan. Di sini ada 3 cara belajar kecerdasan buatan. Yang pertama, supervised learning. Ini adalah algoritma pembelajaran mesin yang belajar dari data yang ada labelnya. Data yang berlabel adalah data yang telah diberi label atau kategori yang tepat untuk setiap contoh data. Label ini digunakan untuk melatih model supervised learning untuk memprediksi output yang benar. Kemudian yang kedua itu unsupervised learning. Ini adalah kebalikan dari supervised learning. Ini merupakan algoritma pembelajaran mesin yang belajar dari data yang tidak ada labelnya. Dalam unsupervised learning, model tidak memiliki informasi tentang output yang benar, sehingga harus menentukan sendiri pola dan struktur dalam data. Kemudian yang ketiga itu reinforcement learning. Ini adalah algoritma pembelajaran mesin yang belajar dari interaksi dengan lingkungan untuk memaksimalkan reward. Cara belajar ini tidak belajar dari data, tetapi dia belajar dari pengalaman. Selanjutnya kita masuk pada cara kerja supervised learning. Yang pertama itu dimulai dengan kumpulan data yang telah diberi label. Dari contoh gambar ini, kita menggunakan data yang berlabel yang terdiri dari tomat, wortel, dan paprika. Data yang telah diberikan label dilatih menggunakan model machine learning. Proses pelatihan melibatkan penyelesaian parameter model untuk meminimalkan kesalahan antara prediksi model dan label yang benar. Kemudian data akan diuji atau dites. Setelah model dilatih, model dievaluasi menggunakan dataset pengujian yang terpisah. Dataset ini juga berisi data berlabel, tetapi model belum pernah melihat data ini sebelumnya. Kemudian model yang telah dilatih menggunakan data berlabel dan dievaluasi menggunakan data pengujian sekarang dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data baru yang tidak berlabel. Ketika diberikan contoh input baru, model akan menghasilkan prediksi berdasarkan pola yang telah dipelajari selama pelatihan. Dalam contoh ini, model diprediksi label untuk gambar wortel, paprika, dan tomat baru berdasarkan apa yang telah dipelajari dari data pelatihan sebelumnya. Selanjutnya, cara kerja unsupervised learning. Yang pertama itu dimulai dengan data mentah yang belum diberi label atau belum dikategorikan. Di sini kita menggunakan data input berupa titik-titik yang berwarna-warni yang berbentuk sebuah awan. Langkah selanjutnya yaitu menafsirkan data mentah. Ini mungkin melibatkan pembersihan data, transformasi data, dan pengurangan dimensi. Setelah data ditafsirkan, algoritma digunakan untuk menentukan pola dan struktur dalam data. Algoritma ini memproses data dan mengidentifikasi pola dan struktur data yang ada. Kemudian akan menghasilkan output di mana model dapat digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan tentang data baru. Di sini kita menghasilkan sebuah output di mana sebuah titik-titik yang tadinya itu tercampur kemudian dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu titik-titik berwarna orange, hijau, dan ungu. Selanjutnya, cara kerja reinforcement.
Di sini model atau agem melakukan aksi menerima feedback berupa reward jika aksinya benar atau punishment jika salah. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan total reward sepanjang waktu dengan belajar dari pengalaman sebelumnya. Dari gambar ini, agen adalah karakter Mario yang melakukan aksi-aksi tertentu. Agen ini bertujuan mengambil keputusan tindakan berdasarkan keadaan lingkungan. Agen berada dalam suatu keadaan tertentu di lingkungan. Agen memilih tindakan seperti apa yang akan dilakukan. Contohnya itu bergerak ke kiri, ke kanan, lompat, atau turun. Tindakan ini mempengaruhi perubahan keadaan lingkungan. Kemudian lingkungan merespon tindakan agen dan memperbaharui keadaan. Setelah agen memilih tindakan, lingkungan akan memberikan umpan balik berupa reward, yang bisa berupa poin atau hasil yang positif atau negatif. Reward ini digunakan untuk menilai seberapa baik tindakannya. Kemudian agen mengamati keadaan, kemudian memilih tindakan baru berdasarkan pengalaman dan reward sebelumnya. Proses ini akan terus-menerus berulang agar agen belajar strategi terbaik untuk memaksimalkan total reward yang didapatkan. Implementasi supervised learning. Yang pertama itu prediksi harga. Perusahaan e-commerce menggunakan supervised learning untuk memprediksi harga produk berdasarkan permintaan pasar, ulasan pelanggan, dan data historis. Yang kedua itu pengenalan wajah. Sistem keamanan menggunakan algoritma machine learning berbasis supervised learning untuk mengenali wajah pengguna saat membuka perangkat. Yang ketiga itu diagnosa medis. Algoritma supervised learning digunakan untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan data pasien, seperti hasil scan medis dan riwayat kesehatan. Yang keempat itu deteksi spam. Penyedia layanan email memanfaatkan machine learning untuk mengklarifikasi email sebagai spam atau tindakan berdasarkan pola yang ditentukan dalam database email sebelumnya. Yang kelima itu sistem rekomendasi. Platform seperti Netflix atau Spotify memanfaatkan supervised learning untuk memberikan rekomendasi konten yang relevan berdasarkan profesi pengguna. Implementasi unsupervised learning. Yang pertama itu deteksi kecurangan. Digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi keuangan. Model belajar dari pola transaksi normal dan dapat menentukan transaksi yang mencurigakan. Yang kedua itu segmentasi pelanggan. Digunakan untuk segmentasi pelanggan dalam bisnis. Model belajar dari perilaku pembelian pelanggan dan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang serupa. Yang ketiga itu pengenalan gambar. Digunakan untuk pengenalan gambar di mana model belajar dari pola yang ada dalam gambar dan mengelompokkan gambar ke dalam kelompok yang serupa. Implementasi reinforcement learning. Yang pertama itu mobil self-driving. Reinforcement learning digunakan untuk melatih mobil agar dapat mengemudi secara mandiri tanpa adanya manusia. Contohnya itu sistem navigasi otonom yang belajar untuk menghindari rintangan dan mengikuti aturan lalu lintas. Yang kedua itu Natural Language Processing atau NLP. Reinforcement learning digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem natural language processing dalam berinteraksi dengan manusia dan memahami bahasa alami. Contohnya itu chatbot yang belajar untuk memberikan jawaban yang lebih relevan dan membantu berdasarkan umpan balik
dari pengguna. Yang ketiga itu sektor kesehatan. Reinforcement learning digunakan untuk mengoptimalkan perawatan pasien, personalisasi pengobatan, dan manajemen sumber daya di rumah sakit. Contohnya itu sistem yang membantu dokter dalam menentukan dosis obat yang optimal untuk pasien berdasarkan riwayat kesehatan dan respon terhadap pengobatan sebelumnya. Yang keempat itu manipulasi robotika. Reinforcement learning digunakan untuk melatih robot agar dapat melakukan tugas-tugas kompleks seperti merakit produk, memindahkan barang, atau berinteraksi dengan lingkungan yang dinamis. Contohnya itu robot yang belajar untuk menyortir barang di gudang atau merakit produk di pabrik. Kemudian otomasi industri. Reinforcement learning digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi biaya operasional di berbagai industri. Contohnya itu sistem yang mengontrol suhu dan tekanan dalam reaktor kimia untuk memaksimalkan hasil produk dan mengurangi konsumsi energi. Materi yang kedua yaitu matrik performa metode pembelajaran AI. Untuk supervised learning ada 3. Yang pertama yaitu akurasi. Ini adalah ukuran seberapa sering model memprediksi benar dari seluruh data yang diuji. Rumusnya yaitu true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Yang kedua yaitu precision. Ini adalah ukuran seberapa akurat model saat memprediksi positif. Rumusnya yaitu true positif dibagi true positif ditambah false positif. Yang ketiga yaitu result. Ini adalah ukuran kemampuan model menentukan semua data positif. Rumusnya yaitu true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Misalkan kita memiliki 100 email, di mana 40 diantaranya adalah spam positif dan 60 bukan spam atau negatif, nilai negatif. Kemudian model kita memprediksi 30 email sebagai spam dengan benar atau true positif, 50 email bukan spam dengan benar atau true negatif, 10 email bukan spam salah diprediksi sebagai spam atau false positif, 100 email spam salah diprediksi sebagai bukan spam atau false negatif, maka akuransinya yaitu 30 ditambah 50 dibagi 30 ditambah 50 ditambah 10 tambah 10 sama dengan 80%. Untuk presisi itu sama dengan 30 dibagi 30 tambah 10 sama dengan 75%. Untuk result itu 30 dibagi 30 tambah 10 sama dengan 75%. Untuk unsupervised learning ada 2. Yang pertama, Silhouette Test Score. Ini adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik objek dalam sebuah kluster dikelompokkan, yaitu apakah objek berada dalam kluster yang tepat dan seberapa jauh dari kluster lainnya. Semakin tinggi nilainya atau mendekati 1, semakin baik kualitas clustering. Yang kedua yaitu Davies Boulding Index. Ini adalah metrik evaluasi clustering yang mengukur seberapa mirip satu kluster dengan kluster lainnya berdasarkan jarak dan kekompakan kluster.
Semakin kecil nilainya atau mendekati 0, maka semakin baik kualitas clustering. Untuk reinforcement learning ada dua. Yang pertama itu cumulative reward. Ini adalah total akumulasi reward yang diterima oleh agen selama menjalankan suatu episode atau seluruh interaksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, ini adalah jumlah seluruh reward dari awal sampai akhir. Contohnya, jika agen mendapatkan reward 5, 3, dan 2, kumulatif reward-nya adalah 5 ditambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Kemudian yang kedua itu average reward. Ini adalah rata-rata reward yang diterima agen per langkah atau per episode. Nilai diperoleh dengan membagi total reward dengan jumlah langkah per episode. Contohnya itu jika total reward ada 10 dalam 5 langkah, average reward-nya itu 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kesimpulan dari materi ini yaitu dalam kecerdasan buatan terdapat 3 jenis pembelajaran utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning melibatkan pelatihan model dengan data yang telah diberi label untuk memprediksi output yang benar, seperti pengenalan wajah dan prediksi harga saham. Unsupervised learning melibatkan pelatihan model dengan data yang tidak diberi label untuk menentukan pola dan struktur dalam data, seperti segmentasi pelanggan dan deteksi anomali. Reinforcement learning melibatkan pelatihan model dengan reward atau punishment untuk memaksimalkan reward, seperti game AI dan control robot. Untuk mengukur performa model, digunakan metrik seperti akurasi, precision, dan result. Untuk supervised learning, Sylheten score dan Davis-Boolean index untuk unsupervised learning, serta cumulative rewards dan average reward untuk reinforcement learning. Dengan memahami jenis-jenis pembelajaran dan metrik performa, kita dapat mengembangkan model kecerdasan buatan yang lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Semoga penjelasan yang saya berikan boleh dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.